Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman kita membaca doa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan salam di pertemuan kita dalam hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arika, Saya Pak. Cantika, Saya Pak. hadir. Claudia, hadir. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Pembacanya sudah bagus, tapi untuk pemahaman umumnya, makhluk hurufnya nanti kita sama-sama perbaiki. Pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menyajikan contoh pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tujuan kedua, kita akan menilai contoh dari menghindari diri kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang selanjutnya adalah pengamalan, bagaimana pengamalan kita terhadap menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina agar kita terhindar dari hal tersebut yang sesuai dengan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Tujuan yang keempat adalah perilaku mulia. Sebelum kita masuk pada materi tongkat ini, Pak berikan kepada Arika. Apa isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32? Baik, terima kasih. Menurut saya, isi kandungan surat Al-Isra ayat 32, Allah menyuruh kita untuk menghindari perbuatan zina. Ya, beri aplaus untuk Arika. Oke, kepada siapa tongkatnya? Ya, ini makna ketika kita menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Layaknya hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Terima kasih. Beri aplaus untuk Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disajikan materi tentang contoh dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Selamat menyaksikan. Demikianlah materi yang telah disajikan. Selanjutnya, silakan kalian bahas dalam diskusi kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pak beri waktu 3 menit untuk membuat kelompoknya. Dipersilakan. Kelompok 1 bahasannya tentang larangan berpacaran dalam Islam. Kelompok 2
itu membahas tentang ya, berbaur dengan yang bukan mahram. Kelompok 3 itu membahas tentang LGBT. Beri waktu 3 menit. Beri waktu 3 menit untuk mendiskusikan materi tersebut yang nantinya akan kalian presentasikan di depan teman-teman kelompok. Satu, bagaimana hasil diskusinya sudah selesai? Proses ya. Bagaimana? Masih dalam tahap Masih dalam tahap pengerjaan ya. Disempurnakan hasil diskusinya, nanti akan disampaikan untuk dipresentasikan. Masih di sini ya? Masih proses ya? Oke, masih proses. Apa yang dibahas ini kelompok 3? LGBT ya, contoh ya. Contoh dari perbuatan sini dari dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan yang sudah kami diskusikan tadi. Dari kelompok kami, kelompok 1 yang bernama kelompok Khalid bin Walid, dan akan disampaikan oleh Claudia. Arti pacaran. Menurut kelompok kami, arti pacaran yaitu berduaan dengan status tidak pastian. Tujuan pacaran. Tujuan pacaran sendiri memiliki dampak yang negatif, yaitu merusak mental, mengganggu pola pikir, banyak berbuang, belajar terganggu, dan mengganggu uang. Baiklah, sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Silakan. mengapa Islam melarang kita berpacaran? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda yang amat tadi. Islam melarang kita pacaran dengan alasan akan merusak pola pikir, akan merusak cita-cita di masa depan, dan akan terjadi sentuhan secara fisik yang mengarah pada perbuatan zina. Tapi mengapa masih banyak yang melakukannya? Karena mereka belum memahami jati diri mereka dan mereka perlu dibina untuk tidak melakukan hal itu agar terhormat dari terjaga dengan baik. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Destiana dari kelompok 3 Ali bin Abi Thalib. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Banyak orang beranggapan bahwa dengan pacaran hati menjadi tenang dan belajar menjadi semangat. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alika. Itulah yang dinamakan dengan budaya syaitan yang ingin menjerumuskan kita menuju jalan sesat. Syaitan memberikan hal-hal yang indah dengan bujuk rayu yang menarik. Dengan cara ini, jika main kita lemah, maka syaitan bangga. Jika iman kita kuat, Allah menjaga kita dan syaitan pun akan musnah. Berarti kita harus memutuskan hubungan pacaran yang tujuannya hanya senang-senang saja. Ya, wajib putuskan dan jangan pacaran. Itu akan membuatmu lebih bahagia karena rahmat Allah. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu bahwa Islam melarang pacaran dan jangan mengikuti nafsu syaitan. Saya terima kasih.
dapat terjadi karena tiga sebab, yakni karena keturunan dan hubungan perkawinan. Manfaat berbaur dengan yang berkemaron: 1. Menghabiskan waktu. 2. Menimbulkan fitnah. 3. Merusak pola pikir. Maka tidak diperbolehkan berbaur dengan yang bukan mahram. Berdua-duaan. Itukah untuk menyambung komunikasi yang baik? Baiklah, akan saya jawab pertanyaan dari kelompok 1, bahwa komunikasi dengan baik itu diperbolehkan dengan catatan: pertama, tidak berdua-duaan, lalu tidak mengandung unsur pola pikir yang negatif, dan ingat yang ketiga adalah setan. Terima kasih. Terus bagaimana jika hal itu terjadi? Jika itu terjadi, maka segera mengucap istighfar dan segera akhiri obrolan tersebut sebelum terlambat. Karena jika berlarut dalam hal ini, maka setan akan dengan mudah mengalihkan perhatian kita dengan zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Fitria dari kelompok 3 Ali bin Abi Thalib. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Jika berbaurnya itu, misalkan dalam hal belajar dalam kelas, kan itu bergabung dengan teman. Baiklah, saya akan menjawab. Putri Cantika Putria dari kelompok 3. Itulah yang dinamakan dengan tipu daya syaitan yang ingin menjerumuskan kita menuju jalan sesat. Syaitan memberikan hal-hal yang indah dengan bujuk rayu yang menarik. Dengan cara ini, jika iman kita lemah, maka syaitan bangga. Jika iman kita kuat, Allah menjaga kita dan syaitan pun akan musnah. Berarti dengan fokus tujuan dan fokus yang positif dalam menggapai cita-cita itu diperbolehkan dengan melihat batasan. Ya, fokuslah untuk belajar dan jangan melakukan perbuatan negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak disediakannya kursi, tetapi kami ingin melakukan presentasi materi yang akan dibacakan oleh Aika Destiana. Pada Aika kami bersilakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami, kelompok 3 Ali bin Abi Thalib, yang materinya yaitu tentang LGBT. LGBT adalah jargon yang dipakai untuk gerakan emansipasi di kalangan non-heteroseksual. Istilah itu berasal dari singkatan bagi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau transseksual, untuk menunjukkan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas. Adapun tujuan dari LGBT itu adalah untuk menekankan keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas, seksualitas, dan gender. Faktornya, apa faktor yang menyebabkan LGBT? Ada beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, kedua faktor keluarga, dan ketiga faktor genetik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Zakia Rahman. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah LGBT itu dilarang dan apa hukumnya? Baik, pertanyaan Hasna akan dijawab oleh Rizky Maulana. Pada Rizky kami persilakan. Ya, LGBT itu sangat dilarang dan hukumnya haram, karena itu merupakan suatu penyakit yang dapat menghancurkan mental diri dan masa depan. Islam melarang perilaku tersebut dan dampaknya sangat berat serta terhadap masyarakat pun. Perilaku tersebut dapat merendahkan wibawa dalam iman. Di dalam Al-Isra ayat 32 Allah menjelaskan bahwa janganlah engkau mendekati zina, jadi jangan sampai mendekati dan jangan sampai melakukan perbuatan itu. Apakah sudah jelas? Selanjutnya, bagaimana untuk penindakannya? Baik, itu akan dijawab oleh Dalam. Tanggapannya adalah menerapkan pola hidup yang sehat, selalu melakukan kegiatan yang positif,
Menseleksi media sosial dan pemberitaan. 4. Seleksi dalam pergaulan. Selalu menjaga diri dan menghargai pendapat orang lain. Baik, apakah sudah jelas, Husna? Baiklah, sudah. Terima kasih untuk kelompok 3. Ya, sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Martin Stop, ingin bertanya kepada kelompok 3. Jika kita bertemu dengan perbuatan seperti itu, bagaimana? Baik, pertanyaan bisa akan dijawab oleh Emma dan Emma kami persilakan. Jika kita bertemu dengan perbuatan seperti itu, kita harus memperkuat iman kita untuk mencegahnya, memberitahu dengan sikap berwajib, dibina dengan binaan sosial serta berikan efek jerah yang mendidik. Baik, apakah sudah jelas, Siska? Bagaimana jika kita tidak punya kuasa atas hal itu? Baik, pertanyaan Siska akan dijawab oleh Santi dan persilakan. Baiklah, tanggapannya cukup dengan menasihati secara bijak dan selanjutnya hindari jika iman kita lemah. Baiklah, kesimpulannya adalah Allah melarang kita melakukan LGBT karena LGBT itu haram. Dan sesuai dengan firman Allah, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari sesi tanya jawab yang bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Sebelum menutup acara pada hari ini, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz mendalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 3 kelompok sudah maju memaparkan hasil diskusinya di depan teman-teman kalian semua. Mudah-mudahan hasil dari presentasi tadi bisa membuat pola pikir kita menjadi lebih baik, membuat pola pikir kita menjadi lebih berwawasan tinggi. Melalui talking stick ini bersiap menjawab pertanyaan. Oke, kita mulai dari mana kawannya? Kita mulai dari kelompok 1. Apakah LGBT itu dilarang dan apa hukum dari LGBT itu? Silakan dijawab. Ya baik, LGBT itu sangat dilarang dan hukumnya haram. Karena itu merupakan suatu penyakit yang dapat merusak mental diri dan masa depan. Islam melarang perilaku tersebut dan dampaknya sangat berat terhadap masyarakat, dan perilaku tersebut dapat merendahkan wibawa diri sendiri. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan bahwa janganlah engkau mendekati setan. Jadi jangan sampai mendekati dan jangan sampai melakukan perbuatan zina tersebut. Ya, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Claudia. Kedua, kapannya sini. Oke, kelompok 2, ya. Pada Nur Fatimah akan berdiri sambil di dalam penjelasannya. Apa? Islam melarang kita untuk berpacaran. Karena mereka belum memahami jati diri mereka dan mereka perlu dibina untuk tidak melakukan hal itu agar kehormatan diri terjaga dengan baik. Oke, beri aplaus untuk Nur Fatimah dan sini. Oke, Arika, dipersilakan. Jika berbaur itu, misalkan nih, dalam hal belajar dalam kelas, kan itu bergabung dengan yang bukan mahram. Nah, bagaimana menurutmu? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, jika dalam hal belajar dan menanggapi pengetahuan seperti kita sekarang ini, maka ini diperbolehkan selagi dalam batasan yang telah Islam tentukan, serta fokus tujuan kita adalah niat ikhlas dalam menanggapi cita-cita. Itu saja. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, dipersilakan untuk mengisi RKPD-nya terlebih dahulu. Ya, dipersilakan.
Semuanya sudah menyelesaikan KKPD-nya? Sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita menutup kegiatan kita pada hari ini. Semuanya berdiri. Cukup semangat. Luar biasa. Ya, apa yang kita akan memberi kesimpulan bahwasanya perilaku ataupun contoh dari pergaulan bebas dan perbuatan zina yang kita bahas hari ini, yang pertama larangan berpacaran, yang kedua jangan berdua-duaan, yang ketiga LGBT, semuanya itu lahir dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Maka dari itu hindari perbuatan tersebut agar bisa memberikan nilai yang positif pada diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pelajaran pagi hari ini, doa mulai. Selesai. Siap. Barisan